Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa dalam kondisi hati rasa yang tenang dan aman, dan pikiran yang jernih. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan kompetensi guru yang beranggotakan Ahmad Muhsin, Demi Novitasari, Khairul Rizal, Nuzul Anggrek Firdausi, dan Tika Zamrotul A'za. Dan kami menyusun atau merancang video PowerPoint mengenai penjelasan dari jurnal yang berjudul Peran Guru Agama Islam dalam Meningkatkan Literasi Digital Siswa sebagai Kecakapan Abad 21. Nah, dalam hasil penelitian dalam jurnal ini secara kompleks ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh guru PAI masih minim. Perkembangan teknologi informasi belum dioptimalkan sebagai sarana dan media pembelajaran, sehingga dibutuhkan kesadaran bersama dalam hal peningkatan literasi digital. Seiring perkembangan zaman, peran guru dalam proses pembelajaran semakin bervariatif. Menjadi guru yang profesional juga tidak hanya sebatas mengajar di dalam kelas saja. Dalam buku karangan Abin Syamsuddin Makmun, beliau menjelaskan pengertian pendidikan secara luas. Seorang guru sudah sepatutnya berperan sebagai yang pertama, yaitu konservator. Seorang guru diharapkan bisa menjadi pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. Yang kedua, seorang guru diharapkan bisa menjadi inovator atau pengembang sistem nilai ilmu pengetahuan. Berikutnya, sebagai transmitor, seorang guru diharapkan mampu menjadi penerus sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan bahwa seorang guru harus mampu menjadi transformator, yaitu penerjemah sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilaku dalam proses interaksi dengan peserta didik. Dan yang terakhir, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi organisator atau penyelenggara terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal maupun secara moral, terutama menjadi guru pendidikan agama Islam. Lebih jauh, guru pendidikan agama Islam diharapkan mampu membimbing dan mengarahkan siswa untuk menjadi lebih baik, terutama dari aspek sikap. Dalam PMA nomor 16 tahun 2020 pasal 16, kompetensi kepemimpinan yang harus dikuasai oleh guru pendidikan agama Islam yaitu meliputi 1. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan, pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. Yang ketiga, kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. Dan untuk yang terakhir, yaitu kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai NKRI. Literasi digital. Konsep literasi digital mulai muncul sejak tahun 1990. Salah satu tokohnya adalah Klister. Klister mendefinisikan literasi digital sebagai suatu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Klister mengartikan literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai sumber ketika disajikan di komputer. Berbagai pendekatan yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam merencanakan konsep gerakan literasi digital yaitu protectionist approach, creative media approach, social participation approach, critical analytical approach, dan media fun approach. Sebagai pendekatan tersebut digunakan sebagai acuan dalam melihat tingkat pemahaman literasi digital, sehingga melalui pendekatan tersebut dapat diketahui apakah seseorang memiliki tingkat pemahaman literasi digital yang baik, yaitu apabila dia memiliki keterampilan pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan mereka untuk berpikir kritis, kreatif, cerdas, dan aman,
saat bersentuhan dengan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. 21. Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kecakapan tersebut dikembangkan melalui berbagai model pembelajaran melalui kegiatan yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi pembelajaran. Oleh karena itu, pada abad 21 ini, seseorang baik itu pendidik maupun peserta didik harus memiliki keterampilan 4C. Keterampilan 4C merupakan singkatan dari critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik, communication kemampuan berkomunikasi, dan creativity and innovation kreativitas dan inovasi. Adapun mekanisme pembimbingan dalam meningkatkan literasi digital siswa oleh guru PAI dapat dilakukan secara bertahap sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman terkait perlindungan data pribadi siswa. Hendaknya diajarkan bahwa privasi merupakan hal yang penting. Tidak semuanya boleh dibagikan di media sosial. Sebab apabila tidak berhati-hati, maka data yang kita miliki dapat disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, menekankan pentingnya tata krama dan etika. Siswa diberikan pengertian bahwa internet bukanlah ruang hampa. Internet atau yang biasa disebut dunia maya saat ini telah menjadi bagian dari dunia nyata. Maka, dalam berinteraksi dengan orang lain di dunia maya pun harus menggunakan tata krama dan etika sebagaimana halnya di dunia nyata. Yang ketiga, mengarahkan kepada sumber informasi yang kredibel dan cara menghindari berita palsu atau hoaks. Dunia digital telah menjadi bak lautan informasi yang sangat mudah dimasuki oleh siapa saja dan kapan saja. Semua informasi yang dibutuhkan banyak tersedia di sana. Akan tetapi, harus dipahami juga bahwa tidak semua informasi menyampaikan kebenaran, kemudahan akses, dan juga kemudahan memproduksi. Informasi menjadikan informasi yang terbesar tidak dapat dipercayai begitu saja. Informasi tersebut harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Oleh karena itu, guru PAI hendaknya memberikan pengetahuan mendasar tentang sumber-sumber yang dapat dipercayai dan dapat dijadikan sebagai referensi. Selanjutnya, memprioritaskan aspek kebermanfaatan. Tersebarnya beragam informasi di internet menjadikan para penggunanya mampu bertahan selama berjam-jam, dan tidak jarang yang dilakukan adalah hal-hal yang kurang bermanfaat. Guru PAI harus menyadarkan siswa agar tidak disibukkan oleh hal-hal yang tidak memberikan faedah. Istilah FOMO, Fear of Missing Out, yang banyak dialami oleh anak muda harus dipahami bahwa tidak semua hal harus dilakukan dan diketahui dan diikuti. Selanjutnya, menjaga keharmonisan. Maraknya perundungan atau cyberbullying di kalangan anak muda terjadi dikarenakan minimnya kesadaran tentang pentingnya sikap saling menghargai. Ada kalanya ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang berlainan paham, maka tidak segan-segan orang lain langsung memberikan komentar yang tidak pantas. Dunia digital adalah dunia yang sangat luas dan tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat layaknya sebuah negara. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dan pemahaman adalah hal yang lumrah dikarenakan perbedaan ideologi dan budaya. Akan tetapi, perbedaan tersebut menjadi tidak lumrah apabila disikapi dengan melakukan perundungan. Secara konseptual, peran guru PAI dalam meningkatkan literasi siswa dapat dilihat dalam aspek kompetensi kepemimpinan yang harus dikuasai. Guru harus menjaga, mengendalikan,
dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama ketika bersentuhan dengan teknologi. Dalam upaya meningkatkan literasi digital, sebagai langkah awal, ada baiknya siswa mulai diajarkan untuk memperoleh informasi melalui internet yang terkait dengan materi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai kesimpulan dari jurnal yang kami jelaskan atau kami rancang sebagai penjelasan, ya pada realitanya yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi belum diimbangi dengan upaya untuk memaksimalkan sebagai sarana pembelajaran. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai seperti pengadaan smartphone, sinyal, dan kuota internet merupakan tantangan bagi pemerintah yang harus segera dicarikan solusinya. Sedangkan pemahaman bahwa diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat literasi digital siswa harus mulai disadari oleh guru PAI. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan sebagai pembimbing dan validator atau verifikator. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh guru sebagai berikut tahapannya, yaitu A. Memberikan pemahaman terkait perlindungan data pribadi, B. Menekankan pentingnya tata krama dan etika, C. Mengarahkan kepada sumber informasi yang kredibel dan cara menghindari berita palsu, D. Memprioritaskan aspek kebermanfaatan, dan E. Menjaga keharmonisan. Demikian rangkuman penjelasan dari kelompok 3 mengenai jurnal yang berjudul Peran Guru Agama Islam dalam Meningkatkan Literasi Digital Siswa sebagai Kecakapan Abad 21. Dari awal sampai akhir tentunya dari kami banyak sekali kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang berupa teknis ataupun secara moral. Kami dari kelompok 3 mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan kami dari kelompok 3 memohon kritik dan saran dari teman-teman PAI ataupun dari ibu dosen sendiri guna mewujudkan pendidikan yang ke arah yang lebih baik. Itu saja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.